Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab 367 Hak untuk berbicara. Para tetua dari Sekte Luo mengerutkan kening. Kereta pemecah awan Evil Sky Pavilion. Bersiaplah untuk melawan musuh. Ada kesibukan sekaligus. Para murid menatap kereta yang membelah awan itu dengan saksama seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Itu tidak benar. Bagaimana kereta pemecah awan berhasil melewati penghalang? San Yunzeng melangkah maju. Ini memang aneh, hanya murid inti yang tahu rute yang benar melalui formasi. Bagaimana Evil Sky Pavilion mengetahuinya? Petik 2. Tidak ada waktu untuk memikirkan itu. Apakah orang-orang dari Sekte Tian dan Yun sudah datang? Petik 2. Salah satu murid menjawab, mereka sedang dalam perjalanan. Petik 2. Para tetua dari Luo Sekte melihat ke tanah suci lainnya. Awan yang berputar-putar mengaburkan penglihatan mereka. Kereta yang membelah awan telah melewati penghalang dan sekarang berada di dalam tanah suci Sekte Luo. Melihat situasi yang mengerikan ini, seseorang mengangkat tangan dan berkata, siapkan balista. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kereta terbang. Saya Luping. Turun. Suaranya bergema di langit di atas tanah suci. Para murid Luo Sekte bertukar pandang. Apakah Elder Lu yang memimpin kereta terbang Evil Sky Pavilion di sini? Para tetua lainnya juga bingung. Surat itu dari Luping, dan orang yang memimpin pavilion langit jahat di sini juga adalah Luping. Apa artinya ini? Jagoan, jagoan, jagoan. Primalki membungkus tubuh kereta terbang itu. Itu mengubah arah dan menuju ke tanah suci pertama, yang terletak di antara puncak pertama dan kedua. Itu terhenti di sana. 3 sekte memiliki 20 puncak dan 10 tanah suci. Sekte Yun memiliki 3 tanah suci dan 6 puncak. Sekte Tian juga memiliki 3 tanah suci dan 6 puncak. Sekte Luo memiliki 4 tanah suci dan 8 puncak. Dari kuantitas saja, mudah untuk mengetahui seberapa kuat Sekte Luo. Tanah suci tambahan yang dimiliki oleh Sekte Luo secara kolektif disebut kebajikan surga. Itu dinamai oleh ketiga sekte dan diapit oleh 2 puncak. Di tanah suci inilah patriark dari 3 sekte itu tumbuh dalam pengasingan. Kereta pemecah awan Evil Sky Pavilion melayang di udara. Luping berbalik untuk melihat. Dia menatap Ming Shiyin dengan tatapan memohon. Ming Shiyin melangkah maju dan menggantikannya untuk mempertahankan ketinggian kereta terbang itu. Kereta terbang berhenti di atas tanah suci pertama. Luping adalah orang pertama yang melompat ke tanah suci. Para tetua Sekte Luo semakin bingung ketika mereka melihat Luping. Penatua Lu, apa artinya ini? Luping buru-buru menceritakan rangkaian peristiwa yang terjadi. Ketika San Yunzeng mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, sang patriark masih berkultivasi dalam pengasingan. Bukankah ini tidak pantas? Petik 2 titik. Itu yang aku katakan. Luping tidak berdaya. Mereka berdua telah menyaksikan betapa kuatnya pavilion langit jahat. Mereka tidak berani bersikap terlalu sombong. Para tetua lainnya, di sisi lain, lebih percaya diri dan tidak takut. Bagaimanapun, ini adalah tanah suci pertama Sekte Luo. Murid inti dan tetua dari Sekte Luo ada di sini. Mereka memiliki penghalang dan formasi yang mereka miliki juga. Pavilion langit jahat memang kuat tetapi itu tidak berarti mereka harus merendahkan diri. Salah satu tetua naik ke udara. Maaf, tapi kepala keluarga saat ini sibuk dengan budidayanya. Dia tidak menerima tamu. Saya meminta Anda kembali. Suaranya bergema di tanah suci pertama Luo Sekte. Lu Zhou menyapu pandangannya ke seluruh murid yang berkumpul di tanah suci dan tetap diam. Ming Shiyin mendapat pesan itu. Dengan suara yang jelas, dia berkata, Tuanku mengenal Yun Senior dan sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Saya harap Anda akan meneruskan pesan ini sebelum membuat keputusan. Petik 2. Ini adalah tingkat kesopanan Evil Sky Pavilion. Namun, Ming Shiyin sedikit tidak puas. Jika dia melakukannya dengan caranya sendiri, dia akan melompat turun dan memukuli mereka sampai mereka menangis untuk orang tua mereka. Dia menghela nafas dalam hati. Seandainya kakak kedua ada di sini, dia lebih cocok berurusan dengan basa-basi. Petik 1. Sayangnya, orang tua itu gigih. Permintaan maaf saya. Patriark telah memberi perintah sebelum dia pergi ke pengasingan. Dia tidak akan menerima tamu apapun, terlepas dari identitas mereka. Petik 2. Hei, saya sudah cukup sopan. Katakan pada orang tuamu untuk keluar sekarang. Ming Shiyin sangat kesal dengan obrolan ringan itu. Dia tidak bisa membantu tetapi kembali ke cara bicaranya yang biasa. Suaranya bergema dengan jelas melalui tanah suci. Mereka yang mendengar ini saling pandang. Ming Shiyin merasa jauh lebih baik setelah ledakannya. Beginilah seharusnya perilaku murid Evil Sky Pavilion. Namun, ketika dia merasakan cara yang aneh yang dilihat orang lain padanya, dia berkata dengan malu-malu saat dia menggaruk kepalanya, aku tidak bisa menahan diri. Tidak perlu bersikap sopan dengan sekelompok orang ini. Selain itu, kami bahkan belum menyelesaikan skor dengan Sekte Yun. Petik 2.
Hua Wudao memberinya acungan jempol. Ekspresi Lu Zhou tetap tenang seperti biasanya, dan dia tidak mengatakan apapun. Ming Xiyin merasa lega. Diam sama dengan persetujuan. Penatua yang melayang di udara menangkupkan tinjunya dan berkata, mengapa paviliun langit jahat bertindak begitu dominan? Luo Sekte telah berulang kali mengirim anggotanya ke Evil Sky Pavilion untuk meminta maaf. Bukankah itu cukup? Petik 2. Ini buang-buang waktu. Suara mendesing. Ming Xiyin membuang separation hook-nya. Dengan bos lain di belakangnya, Ming Xiyin menjadi semakin berani saat dia membuat langkah berani. Senjata tingkat surga melesat dengan kecepatan, dan ledakan energi muncul. Ledakan. Tetua itu tertangkap basah. Dia melepaskan ledakan energi dan memblokir separation hook. Dia mendongak dengan ekspresi menakutkan saat dia mundur. Hook pemisahan berputar kembali ke tangan Ming Xiyin. Dengan serangan ini, murid dan tetua Sekte Luo di Tanah Suci naik ke udara sekaligus. Tampaknya pertempuran hebat akan pecah kapan saja. Tidak, Lu Ping tampak hampir menangis. Dia dengan panik melambaikan tangannya untuk menghentikan yang lain. Tetua keempat tidak senang oleh Lu Ping dan menegurnya, Penatua Lu, apa yang kamu lakukan? Lu Ping sangat cemas. Dia buru-buru berteriak, bodoh. Para tetua saling bertukar pandang. Lu Ping mengutuk rakyatnya sendiri saat membela orang luar. Apakah dia kehilangan akal sehatnya? Lu Ping berbicara dengan sungguh-sungguh, dengarkan aku. Orang-orang di kereta terbang, mereka bukan jenis orang yang bisa kita seberangi. Petik 2. Apakah itu serius? Memang, Sekte Luo tidak ingin membuat musuh baru, tetapi mereka juga tidak ingin terlalu patuh. Sang Patriark masih di sini. Lu Ping, jangan berani-berani meremehkan sekte Anda sendiri dan menempatkan lawan di atas tumpuan. Salah satu tetua berkata dengan jijik. Pada saat ini, suara serak terdengar dari kereta terbang. Menurutku Lu Ping agak bijaksana. Dia punya akal sehat. Petik 2. Leng Luo melangkah maju ke udara. Meskipun basis kultivasinya belum sepenuhnya pulih, dia tidak punya masalah berdiri di udara. Leng Luo melayang di depan kereta terbang. Dia menurunkan ketinggiannya sedikit dan meletakkan tangannya di punggungnya. Pakaian hitam dan topeng peraknya membuat yang lain menggigil meski tidak dingin. Apakah ini Patriark Evil Sky Pavilion? Murid-murid di Tanah Suci ketakutan. Leng Luo terkekeh dan berkata, kamu belum layak untuk berbicara dengan Master Pavilion, izinkan saya berbicara dengan seseorang yang bertanggung jawab di sekitar sini. Petik 2. Lu Ping dengan cepat membuat perkenalan. Pria ini pernah masuk dalam daftar hitam 300 tahun lalu. Leng Luo. Para tetua melebarkan mata mereka. Ketika mereka mengingat tentang penyerangan kelompok sebelumnya, mereka merasa menggigil di punggung mereka dan tangan mereka gemetar. Hampir saja. Sesosok bergerak cepat di udara dari puncak kedua. Itu melewati penghalang, langit, pohon-pohon yang menjulang tinggi di Tanah Suci, dan berada di atas Tanah Suci dalam sekejap. Kecepatan ekstrim dan basis kultivasi yang dalam. Wajah orang itu tertutup janggut lebat, dan matanya tampak bersinar api. Para murid Luo Sekte menatapnya dan berteriak, Penatua Agung ada di sini. Salam, Penatua Agung. Para murid membungkuk. Pria parubaya berjanggut dengan jubah panjang adalah Grand Elder dari Sekte Luo, Chunan. Chunan melayang di atas murid Luo Sekte. Tanah suci pertama Luo Sekte menjadi tenang. Mata semua orang tertuju pada Chunan sekarang. Tatapan Chunan penuh dengan semangat. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Grand Elder Luo Sekte Chunan menyapa Senior Leng. Petik 2. Leng Luo berkata, Chunan, sudah 1 abad, saya melihat bahwa Anda telah menjadi Penatua Agung dari Sekte Luo. Petik 2. Itu hanyalah keberuntungan. Saya mendengar tentang kedatangan Evil Sky Pavilion, tapi saya rasa saya tidak layak untuk menyapa Master Pavilion, kata Chunan. Baiklah, kata Leng Luo singkat dengan suaranya yang dalam dan serak. Bab 368 Efek Intimidasi Pria Tua. Chunan membungkuk. Kamu sudah bepergian jauh. Wajar jika Sekte Luo memperlakukan Anda dengan keramahan. Bolehkah saya begitu berani untuk menawarkan layanan saya untuk menghibur Anda selama Anda tinggal? Secara alami, dia tidak ingin menyinggung perasaan orang-orang ini. Penampilan Leng Luo sudah mengejutkan yang lain. Sayangnya, Leng Luo seperti Ming Xiyin. Mereka tidak suka basa-basi yang berbelit-belit, rumit, dan dangkal. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengatakan ini lagi, Anda tidak memiliki hak untuk berbicara dengan Master Pavilion. Petik 2. Chunan sedikit tertegun. Dia adalah Grand Elder dari Luo Sekte. Untuk berpikir bahwa Leng Luo akan menolaknya. Sang Patriark berkultivasi dalam pengasingan. Dia tidak menerima tamu. Petik 2. Sebagai tetua ketiga, Lu Ping merasa bahwa dia berhak untuk berbicara. Dia tidak tahan lagi. Dia berkata dengan lantang, Penatua Agung, mohon minta Bapak Bangsa untuk keluar dari pengasingan. Ini masalah penting, dan ini bukan lelucon. Petik 2. Ledakan.
Chunan meluncurkan segel telapak tangan. Segel telapak tangan sangat ganas dan cepat saat ditembakkan ke arah Luping. Luping mulai dengan lompatan. Dia tidak berharap Grand Elder menyerang orang-orangnya sendiri. Dia mengangkat tangannya. Bam! Ada benturan energi. Luping mendengus tertahan saat dia jatuh. Wajahnya sangat pucat. Dia bukan tandingan Grand Elder. Langkah ini sendiri telah menentukan bahwa Grand Elder lebih unggul. Tutup mulutmu, tetap buka matamu, Chunan meludah. Kemudian, dia berbalik menghadap Leng Luo dengan senyum di wajahnya. Maafkan saya, kaum muda seringkali tidak tahu etiket yang benar. Itu adalah tampilan yang memalukan, Senior Leng. Dilihat dari sikapnya, dia menjaga veket sopan sambil menyembunyikan kata-katanya. Wow, saya terkesan, kata Ming Xiyin dengan nada mengejek. Chunan memandang Ming Xiyin di kereta yang membelah awan dan berkata, ini adalah percakapan antara senior. Junior tidak punya tempat di sini. Pernyataan itu jelas berisi duri. Tidak hanya dia menegur Luping, tapi dia juga menusuk Ming Xiyin. Ming Xiyin akan segera meledak marah ketika Leng Luo mengangkat tangan kanannya. Ming Xiyin menenangkan diri dan memutuskan untuk melihat apa yang akan terjadi. Leng Luo melangkah maju dan berbicara dengan suara yang dalam, kamu suka menggertak juniormu. Apa maksudmu, tetua Leng? Saat aku menjelajahi daratan, kamu masih di dalam rahim ibumu. Jagoan, avatar 8 daun terwujud. Saat itu muncul, 8 daun di teratai emas berputar dengan cepat, ini menyerupai roulet yang berputar di bawah air. Energi berdesir keluar darinya seperti tetesan air. Itu menghilang dalam sekejap. Chunan berdiri paling dekat dengannya sehingga dia menanggung beban dampak dan dikirim terbang kembali. Yang dibutuhkan hanyalah tampilan kekuatan kecil. Ekspresi ketakutan bisa dilihat di wajah Chunan sekarang. Avatar 8 daun. Mengapa Leng Luo tinggal di paviliun langit jahat ketika dia memiliki basis budidaya yang begitu dalam? Para tetua di Tanah Suci tidak bisa memikirkan hal ini. Mereka lebih terkejut dan khawatir dari apapun. Chunan hanya berada di tahap 7 daun, apalagi tetua kedua, San Yunzeng, yang hanya di tahap 6 daun. Mereka bukan tandingan lawan 8 daun. Tidak perlu menyebutkan yang lainnya. Dengan tampilan kekuatan itu, tidak ada yang berani melawan Leng Luo. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Luping merasa kemarahannya berkurang. Leng Luo berkata dengan suara yang dalam, paviliun langit jahat hanya ada di sini untuk mengenang, jangan membuatku menyerang. Petik 2. Tanah suci itu sunyi seperti kuburan. Suasananya sedikit mencekam dan dingin. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghadapi kultivator 8 daun. Swoosh, swoosh, swoosh. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di udara di atas tanah suci. Mereka datang dalam kelompok kecil. Beberapa dari mereka berdiri di atas pedang mereka sementara yang lain menginjak senjata berbentuk aneh. Ada juga mereka yang datang dengan punggung binatang buas. Secara bertahap, mereka mulai memenuhi langit. Para pendatang baru itu mengenakan 3 jubah berbeda. Ada jubah putih panjang dan jubah hijau panjang. Orang-orang dari Sekte Yun dan Sekte Tian ada di sini. Chunan menenangkan diri dan menyamakan dirinya dengan yang lain. Chunan dari Sekte Luo menyambut para tetua dari Sekte Yun dan Tian. Petik 2. Para murid dengan basis kultivasi yang lebih lemah melayang di udara dan menunggu perintah mereka. Para tetua dari Yun dan Tian Sekte berjalan di udara. Mereka menangkupkan tangan satu sama lain sebagai bentuk salam. Kemudian, mereka berbalik untuk menghadapi kereta yang membelah awan dari Evil Sky Pavilion. Itu sebagai barisan yang mengesankan. Bagaimanapun, mereka memiliki nomornya. Jelas, Sekte Luo telah membuat banyak persiapan. Lu Zhou yang berada di kereta terbang tidak tampak khawatir sama sekali. Dia hanya ingin melihat Yun Tian Luo. Dia mengira Yun Tian Luo tidak akan dengan mudah menunjukkan dirinya. Leng Luo, Pan Li Tian, dan Hua Wudao lebih dari cukup untuk menangani orang-orang ini. Dia tidak perlu melakukan apapun. Kartu serangan mematikan sekarang dijual dengan masing-masing 3.000 poin prestasi. Dia memiliki 2 kartu di stoknya. Itu adalah kesepakatan yang kalah tidak peduli bagaimana dia menggunakannya. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan penulisan surgawi 3 kali. Jika mereka bertarung sampai mati, Evil Sky Pavilion akan berada dalam keadaan darurat. Bagaimanapun, basis budidaya Leng Luo dan Pan Li Tian belum sepenuhnya pulih. Karena itu, yang terbaik adalah mengintimidasi mereka. Grand Elder Yun Sekte, Zhao Ji menawarkan salamnya. Zhao Ji dari Sekte Yun menangkupkan tinjunya. Tetua kedua Yun Sekte Sun Hong memberikan salamnya. Petik 2. Tetua ke-6 Yun Sekte, Ding Fan Qiu memberikan salamnya. Keyakinan Ding Fan Qiu jelas kurang. Ming Xiyin melambai pada Ding Fan Qiu. Hei, kita bertemu lagi, Ding Fan Qiu. Saya melihat berat badan Anda bertambah sejak terakhir kali kita bertemu. Petik 2. Ding Fan Qiu tidak bisa berkata-kata.
Ketika dia ingat pernah menyamar sebagai Ji Tiandao di Measure Heaven River, dia merasa canggung, dan wajahnya yang keriput memerah karena malu. Dengan orang yang sebenarnya di sini, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bertindak sombong. Tetua Agung Sekte Tian, Fang Wenxian, memberikan salamnya. Seorang tetua dari Tian Sekte ada di sini juga. Yang lainnya semuanya murid. Namun, itu sudah cukup. Dengan angka-angka ini, mereka tidak akan terlalu lemah. Selain itu, Tanah Suci Sekte Luo dilengkapi dengan formasi dan penghalang. Mereka cukup percaya diri untuk melibatkan Evil Sky Pavilion dalam sebuah diskusi. Chunan bangkit dan menghadap Leng Luo saat dia berkata, harap tetap amarah Anda, Senior Leng. Para tetua dari Sekte Yun dan Tian ada di sini, Master Pavilion dapat mengatakan apapun yang ingin dia katakan kepada saya. Petik 2. Begitu Chunan selesai berbicara, sesuatu terbang dari kereta terbang. Itu ringan dan kecil. Semua tetua adalah elit, oleh karena itu, mereka memiliki penglihatan yang sangat tajam. Mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat, labu. Labu yang tampak biasa yang terbang tampak lusuh saat meluncur ke arah Chunan. Chunan merasa ini aneh juga. Dia bingung. Dia mengutuk dalam hati, Jalan Vian adalah jalan iblis, bagaimanapun juga. Mengotori di tanah suci. Lihat saja karakter mereka yang mengerikan. Dia melambaikan tangannya saat ledakan energi menghantam labu. Swoosh! Labu itu tidak ditolak. Itu melanjutkan lintasannya menuju Chunan. Itu bergerak perlahan seolah-olah itu adalah bulu. Pada saat ini, Chunan akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat tangannya lagi. Kali ini, dia tidak mengirimkan ledakan energi tetapi mengirimkan segel energi sebagai gantinya. Segel telapak tangan terbang keluar. Bam! Segel sawit bertabrakan dengan botol labu. Botol labu mulai berputar dan bertambah cepat. Sialan, itu senjata. Chunan mengangkat kedua telapak tangan dan meluncurkan serangkaian segel telapak tangan. Sangat terlambat. Ada desahan dari kereta yang membelah awan. Botol labu tiba-tiba meledak dengan sinar kemasan. Itu berubah menjadi botol labu emas saat ia terjun ke arah Chunan. Chunan tidak bisa bereaksi tepat waktu saat dia dipukul oleh botol labu dari atas. Ledakan. Chunan menerima pukulan yang paling berat. Dia jatuh. Bam! Dia jatuh ke lantai batu kapur. Sebuah penyok berbentuk manusia tertinggal di lantai. Lebih tua, Grand Elder. Semua orang kaget. Sementara itu, Pan Litian melayang keluar dari kereta terbang. Dia tampak mabuk dan lelah. Dia berbicara dengan suara yang jelas, kamu masa yang tidak berguna. Tahu tempatmu, aku bukan Leng Luo yang hanya tahu cara menghindar. Petik 2. Bersendawa. Pan Litian bersendawa dengan keras dan menambahkan dengan suara yang sama nyaringnya, botol labu saya bisa berakibat fatal. Bab 369 Patriark. Serangan Pan Litian mengejutkan semua orang. Bahkan Ming Xiyin, Hua Wudao, dan Little Yuaner tidak menyangka Pan Litian akan menyerang begitu tiba-tiba. Pan Litian mengembangkan metode kultivasi Daois asli, bukan teknik melarikan diri seperti Dao gaib. Oleh karena itu, jika sampai pada konflik langsung seperti ini, kekuatan tempurnya lebih besar daripada Leng Luo. Oleh karena itu, Leng Luo tidak akan pernah melawannya secara langsung. Ketika Leng Luo mendengar sedikit serangan terhadap dirinya sendiri oleh Pan Litian saat Pan Litian menyerang, dia membalas, saya tidak mengerti bagaimana beberapa orang bisa bangga menindas yang lemah dengan senjata mereka. Petik 2. Pan Litian tertawa sebelum bersendawa dan berkata, hanya itu yang saya punya. Petik 2. Di tanah suci Sekte Luo, para tetua buru-buru bergegas ke Chunan untuk memeriksa luka-lukanya. Beberapa ledakan energi mencapai Chunan pada saat yang sama, membersihkan jalan setapak. Grand Elder. Elder Chu. Chunan sedang berbaring telentang, menghadap langit. Matanya terbuka lebar. Wajahnya memerah seolah-olah dia telah menahan napas untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, sepertinya dia tidak bisa lagi menahannya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Darahnya mengotori tanah, tampak seperti kelopak bunga persik merah. Setelah menarik nafas dalam, dia menunjuk dengan tangan kanannya dengan susah payah. Kamu. Pan Litian tampak terkejut karena Chunan masih hidup saat dia bermain-main dengan botol labu di tangannya. Leng Luo terkekeh dan berkata, itukah yang kamu maksud dengan fatal? Tidak ada apa-apa. Petik 2. Basis kultivasi saya belum sepenuhnya pulih. Aku salah hitung, kata Pan Litian malu-malu. Kedua anggota Old Age Pavilion melayang bersebelahan di udara. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk mengintimidasi elit 3 sekte. Para tetua dan murid dari 3 sekte menatap pria tua yang baru saja muncul. Rambut Pan Litian acak-acakan, dan kulitnya keriput seperti kulit pohon tua. Siapa orang tua itu? Tentunya namanya harus terkenal jika dia mampu mengalahkan Grand Elder Chunan hanya dengan satu serangan. Akhirnya, Fang Wenxian, tetua agung dari Sekte Tian, menangkupkan tinjunya dan bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda, senior?
Pan Litian berkata dengan malas, apa, siapa yang mencoba menanyakan namaku agar dia bisa membalas dendam di masa depan? Leng Luo menggelengkan kepalanya dan berkata, Pan Litian, orang benar seharusnya tidak pernah menyembunyikan namanya apapun tindakannya. Apakah kamu takut? Begitu Leng Luo menyebut nama Pan Litian, gelombang tampak riak di antara kerumunan. Seolah-olah kerikil telah dilemparkan ke danau yang tenang. Para tetua berkumpul dalam diskusi. Pan Litian adalah elit terkuat dari Clarity Sect. Dia telah meninggalkan Clarity Sect berabad-abad yang lalu dan menghilang. Bagaimana dia akhirnya bergabung dengan Evil Sky Pavilion? Para tetua kaget dan tidak percaya. Secara alami, mereka juga merasa khawatir. Mereka sadar bahwa tidak mungkin mereka mengendarai Evil Sky Pavilion dengan barisan ini. Sekte Tian sepertinya tidak terlalu peduli. Namun, orang-orang dari Yun Sekte memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Sekte Yun menyimpan dendam terhadap Pavilion Langit Jahat. Jika Evil Sky Pavilion memutuskan untuk membunuh mereka, apa yang harus mereka lakukan? Yang terpenting, apa yang bisa mereka lakukan? Zhao Ji, tetua agung dari Sekte Yun, akhirnya berkata, begitu, jadi itu penatua Pan. Petik 2. Saya tidak ingin menyia-nyiakan kata-kata dengan Anda. Pergi dan tangkap patriarkmu sekarang. Saya bukan orang yang sabar, jawab Pan Litian. Dia melepaskan botol labu, dan itu berputar di sekelilingnya. Energi emas samar-samar terlihat di udara. Ekspresi Zhao Ji menjadi masam. Pada saat ini, Hua Wudao melangkah maju dan menatap Zhao Ji. Zhao Ji. Petik 2. Zhao Ji mengerutkan kening. Elder Hua, semua orang di Sekte Yun tahu bahwa Hua Wudao telah meninggalkan Sekte Yun untuk menantang Ji Tiandao di Pavilion Langit Jahat. Sekte Yun mendukungnya dalam upayanya untuk mengatasi iblis batinnya. Namun, itu benar-benar di luar harapan mereka bahwa dia akhirnya akan bergabung dengan Pavilion Langit Jahat. Ini, tentu saja, membuat marah orang-orang di Sekte Yun. Semua dari mereka mengutuknya dan mengira dia adalah aib bagi sekte tersebut. Hua Wudao menatap Zhao Ji dan berkata, katakan pada leluhurmu untuk menunjukkan dirinya. Petik 2. Hua Wudao, bagaimana kamu bisa? Suara mendesing. Hua Wudao melompat turun. Saat dia turun, dia melepaskan segel 6 naskah yang kompatibel. 8 trigram dan 9 skrip diperluas keluar. Naskah emas itu brilian dan mempesona. Dia tidak menggunakannya sebagai langkah ofensif sekarang. Sebelumnya, dia menggunakannya untuk membubarkan gas beracun bau di Evil Sky Pavilion. Sekarang, dia menggunakannya untuk mengintimidasi yang lain. Bagaimanapun, teknik itu dibuat untuk tampilan yang megah. Meskipun dia hanya melepaskan keahliannya sesaat, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki basis kultivasi yang dalam. 9 naskah, 6 segel yang kompatibel, 7 daun. Mata Zhao Ji dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Para tetua Luo Sekte tiba-tiba mengerti mengapa mereka diberitahu bahwa mereka tidak layak untuk berbicara dengan master dari Master Pavilion Langit Jahat. Hanya orang-orang yang Pavilion Langit Jahat adalah liga di atas orang-orang dari 3 sekte. Tak satu pun dari pemimpin sekte dari 3 sekte ada di sini. Hak apa yang mereka miliki untuk berbicara dengan Master Evil Sky Pavilion? Jelas tidak adanya pemimpin sekte mereka adalah tindakan tidak hormat terhadap Pavilion Langit Jahat. Hua Wudao mendarat di tengah alun-alun tanah suci pertama. Dia mengamati sekelilingnya sebelum dia berkata, pergi dan panggil leluhurmu, tidakkah menurutmu memalukan untuk menunjukkan skema kecilmu di depan beberapa senior? Wajah para tetua dari 3 sekte memerah karena malu. Hua Wudao awalnya adalah penatua dari Sekte Yun. Meskipun dia telah bergabung dengan Pavilion Langit Jahat, orang-orang dari Sekte Yun masih menghormatinya meskipun sedang marah. Itu sudah tertanam dalam diri mereka. Apalagi kata-katanya masuk akal. Ji Tiandao, Leng Luo, Pan Litian, Hua Wudao semuanya adalah elit berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ketika mereka menjelajahi tanah, semuanya masih dalam kandungan ibu mereka. Mereka hanya mempermalukan diri sendiri dengan mencoba menggunakan skema kecil mereka untuk melawan orang-orang ini. Pada saat ini, Lu Zhou yang masih berada di kereta yang membelah awan akhirnya berbicara. Yun Tianluo, keluar, suaranya dalam dan nyaring. Kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Suaranya meluncur dalam gelombang yang terlihat menuju 9 tanah suci lainnya. Lingkaran cahaya beriak keluar dari kereta terbang. Orang-orang dari 3 sekte mendongak. Campuran keterkejutan, kekaguman, dan ketidakpercayaan memenuhi mata mereka saat mereka melihat gelombang suara. Mereka mulai merasa skeptis. Apakah Lu Zhou benar-benar berada pada tahap 8 daun dan tidak lebih tinggi? Bahkan Leng Luo dan Pan Litian, yang juga merupakan kultivator 8 daun, tampak terkejut. Mereka tidak dapat menentukan dari sekte mana teknik ini berasal. Sekte Konfusianisme dan Buddha memiliki teknik suara yang lebih kuat sedangkan sekte Daois kurang terampil di bidang ini. Kekuatan di balik gelombang suara itu tidak kuat, bahkan bisa dianggap lemah. Namun,
Daya tembus gelombang suara itu besar. Mereka dengan mudah menembus penghalang dan formasi saat mereka beriak melalui pegunungan. Ketika gelombang suara akhirnya menghilang, seluruh tempat itu sunyi senyap. Tidak ada yang berani bersuara atau bergerak. Para tetua dari 3 sekte dan ratusan murid yang melayang di udara memandang kebajikan surga. Disitulah patriark mereka berkultivasi dalam pengasingan. Awan terbelah, kabut terangkat, dan langit biru sekarang bisa terlihat. Awan dan kabut di sekitar kebajikan surga terbelah saat angin misterius bertiup. Tak lama setelah itu, dari tengah kebajikan surga, gelombang suara lain berdesir keluar. Itu juga dalam dan kuat. Sedikit gangguan bisa terdengar di nada. Pukul mulutmu. Orang-orang dari 3 sekte mengira ini diarahkan pada orang-orang dari paviliun langit jahat. Mereka akan bersukacita di dalam hati mereka ketika mereka melihat primal ki dari gelombang suara tiba-tiba mengembun menjadi energi. Energi berbentuk telapak tangan menghantam pipi semua orang dari 3 sekte. Kasihanilah, Patriark. Kasihanilah, Patriark. Murid-murid dari 3 sekte berlutut dan berteriak serempak. Bab 370 Kesenjangan Sejati dari tahap 9 daun. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berpakaian jubah putih berjalan ke arah mereka di udara dari kebajikan surga. Dia menyeberang beberapa ratus kaki dalam satu langkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, lingkaran cahaya akan muncul. Hanya dalam beberapa napas, dia tiba di udara di atas tanah suci pertama Luo Sekte. Murid dari 3 sekte yang berlutut di tanah menyambut lelaki tua itu secara serempak. Salam, Patriark. Pada saat ini, 3 sosok lainnya melesat ke arah mereka hanya dalam sekejap mata. Mereka tiba dengan teknik besar mereka. Ketiga sosok itu berlutut di udara segera setelah mereka tiba. Guru Yun Sekte saat ini, Yun Wuji, memberi penghormatan kepada Patriark. Petik 2. Guru Tian Sekte saat ini, Nan Gongwei, memberi penghormatan kepada Patriark. Petik 2. Master Luo Sekte saat ini, Feng Yizi, memberi penghormatan kepada Patriark. 3 pembudidaya kuat yang muncul adalah pemimpin sekte dari 3 sekte. Bagaimana mungkin mereka tidak muncul dan menyapa sang patriark ketika para murid dari 3 sekte sudah menyapanya? Pria tua berpakaian putih dengan janggut sepanjang kaki yang memukul pipi mereka dari jauh adalah patriark 3 sekte, Yun Tianluo. Dia adalah satu-satunya yang layak berbicara dengan Lu Zhou di 3 sekte. Yun Tianluo melambaikan tangannya. 3 segel energi ditembakkan ke arah Yun Wuji, Nan Gongwei, dan Feng Yizi. Memukul, memukul, memukul. Segel energi tidak ketinggalan, dan ketiga individu itu tidak berusaha menghindar. Mereka menerima tamparan tepat di wajah mereka. Pipi mereka terbakar, dan ekspresi masam terlihat di wajah mereka. Terlepas dari itu, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meskipun status mereka tinggi, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Bapa Bangsa. Para murid dari 3 sekte bingung. Mereka tidak tahu mengapa kepala keluarga itu menyerang wajah mereka. Yun Tianluo bahkan berkenan melirik mereka saat dia berkata, berani-beraninya Anda menunda dalam menyampaikan keramahan Anda ketika tamu yang terhormat telah tiba. Berdasarkan ini, alasan orang-orang dari 3 sekte diserang sudah jelas sekarang. Mereka mulai merasa takut dan menyadari besarnya Evil Sky Pavilion karena bahkan Patriark memperlakukan mereka dengan sangat sopan. Kami telah melakukan kesalahan. Ketiga pemimpin sekte itu secara bersamaan menundukkan kepala, dipenuhi dengan penyesalan. Yun Tianluo melangkah maju. Setelah melihat ini, Leng Luo dan Pan Litian menangkupkan tinju mereka ke Yun Tianluo sebelum bergerak ke samping untuk memberi jalan baginya. Hadiah berupa kaki dikembalikan dengan 10 kaki. Yun Tianluo mengangkat alisnya dan berkata, Saudara Ji, kamu sudah tua sekarang. Mengapa Anda datang ke sini daripada tetap tinggal di gunung Anda? Petik 2. Yun Tianluo, 1 kaki Anda ada di peti mati. Jika saya datang nanti, Anda mungkin telah berubah menjadi tumpukan tulang. Lu Zhou menepuk lengan kursi-kursinya dan terbang keluar dari kereta terbang. Dia melayang di udara dengan tangan di punggung di atas Yun Tianluo. Ekspresi tidak percaya bisa dilihat di wajah Yun Tianluo saat dia berkata sambil menghela nafas, kamu terlihat lebih muda. Saya tidak berpikir saya bisa terus seperti ini lagi. Petik 2. Lu Zhou menaruh 1 tangan di punggungnya saat dia membelai janggutnya dengan tangan lainnya. Apakah saya tidak disambut di sini? Yun Tianluo melambaikan tangannya. Saya senang seorang teman lama datang berkunjung. Saya minta maaf atas nama murid saya yang tidak tahu apa-apa. Saat dia berbicara, dia membungkuk pada Lu Zhou. Para murid dari 3 sekte ketakutan dengan tampilan ini. Mereka belum pernah melihat patriark mereka menundukkan kepalanya kepada siapapun sebelumnya. Tentu, mereka tidak berani berpendapat tentang ini. Cara ini, Yun Tianluo membuat isyarat mengundang. Lu Zhou menerima tawarannya dan turun. Leng Luo dan Pan Litian mengikuti dari belakangnya. Guru, saya ingin pergi juga. Yuaner kecil sudah gatal untuk turun. Dia merasa bosan tinggal di kereta terbang.
Dia buru-buru turun dari kereta terbang dan terbang menuju Lu Zhou. Yun Tianluo mempelajari Little Yuaner sejenak sebelum dia mengangguk dan memujinya. Bakat hebat, fondasi hebat, jarang menemukan seseorang seperti ini. Petik 2. Little Yuaner terkikik saat dia terbang di samping sisi Lu Zhou. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga telah mengajar banyak murid. Petik 2. Yun Tianluo tertawa dan dengan terus terang berkata, sayangnya, mereka jauh sekali dari murid-muridmu. Petik 2. Itu hanya perbedaan antara jalan mulia dan jalan iblis, jawab Lu Zhou. Saya pikir itu sama. Petik 2. Ketika mereka mendarat, meja dan bangku batu sudah disiapkan di tengah-tengah tanah suci. Keduanya duduk berseberangan. Yang lain hanya bisa berdiri di belakang mereka dengan jarak hormat. Yun Tianluo memandang Leng Luo dan Pan Litian sebelum dia melirik Hua Wudao yang berdiri lebih jauh. Dia berkata, Saudara Ji, bisnis apa yang membawamu jauh-jauh ke sini? Murid dari Sekte Luo menyajikan buah-buahan dan teh saat Lu Zhou dan Yun Tianluo berbicara. Ketika dia melihat ini, Yun Tianluo melambaikan tangannya. Suara mendesing. Item yang disajikan terbang ke arah wajah murid-murid Luo Sekte. Kurang ajar. Murid Luo Sekte jatuh berlutut sekaligus, gemetar ketakutan. Yun Tianluo berkata dengan suara yang dalam. Maafkan tampilan ini, Saudara Ji, yang muda tidak tahu tentang adat istiadat. Petik 2. Di level mereka, makanan seperti teh dan buah-buahan sudah tidak layak lagi untuk disajikan. Lu Zhou bukanlah orang yang mempermasalahkan hal-hal kecil. Dia berkata, tidak masalah. Saya di sini untuk melihat Anda, dan bukan untuk meminta Anda mendisiplinkan murid-murid Anda. Anda ada benarnya. Petik 2. Kalau begitu, aku akan langsung mengejar. Petik 2. Baik bagiku. Keduanya bertatapan. Percakapan antara dua makhluk setingkat mereka membuat penasaran orang-orang di sekitar mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dibicarakan oleh kedua orang ini. Apa yang begitu penting sehingga kedua patriark harus bertemu langsung. Leng Luo melambaikan tangannya. Perisai energi mengelilingi mereka dan memisahkan mereka dari kerumunan. Para murid dari tiga sekte menemukan ini mengecewakan. Mereka hanya bisa melihat dari luar. Bahkan pemimpin sekte dari tiga sekte tidak memperlakukan mereka seperti ini. Anda memiliki sisa 30 tahun sebelum batas besar Anda. Lu Zhou bertanya. Yun Tianluo menghela nafas. Secara kasar, Anda tampaknya memiliki lebih sedikit waktu daripada saya, Saudara Ji. Meskipun dia berkultivasi dalam pengasingan, dia terkadang mendengar berita di dunia kultivasi. Lu Zhou tidak menyangkal ini. Menurut rumor di dunia kultivasi dan kondisi aslinya, batas besarnya mungkin akan terjadi besok. Oleh karena itu, dia mengangguk dan berkata, itu benar. Petik 2. Jadi, kamu di sini untuk mencari cara untuk memperpanjang batasmu. Yun Tianluo bertanya. Setelah dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, mengabaikan kata-katanya. Kakak Ji, kamu pasti bercanda. Jika Anda tidak memiliki jawaban, bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban? Petik 2. Apakah Anda mencoba untuk mencapai tahap 9 daun? Lu Zhou bertanya sambil mengelus jenggotnya. Saya sudah menyerah. Yun Tianluo menghela nafas. Sebelum mencapai batas tertinggi saya sudah kehilangan hampir 70 tahun esensi darah saya. Kemudian, basis kultivasi saya sangat merosot. Saya tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencoba tahap 9 daun. Petik 2. Leng Luo dan Pan Litian saling pandang. Lu Zhou berkata, pernahkah terlintas dalam pikiran Anda bahwa mencoba tahap 9 daun adalah proses yang mengurangi umur Anda untuk memulai? Yun Tianluo mengerutkan kening, tetapi matanya cerah. Gerakannya tiba-tiba tampak membeku. Dia telah meraba-raba dalam kegelapan sendirian, mencoba mencari jawaban. Dia tidak punya siapa-siapa untuk membicarakan masalah ini. Jika ada seseorang di bawah langit yang memiliki kesempatan untuk mencapai tingkat 9 daun, itu adalah Ji Tiandao. Dia sangat tertarik dengan pendapat dan wawasan Lu Zhou. Sudahkah kamu mencobanya, Saudara Ji? Lu Zhou mengelus maniknya dan berkata dengan tenang, sudah. Petik 2. Hidup saya habis dengan cepat. Mungkin, saya akan dikuburkan keesokan harinya dan berubah menjadi sebongkah tanah liat. Siapa tahu, Lu Zhou mengungkapkan pikiran di benaknya, mengejek dirinya sendiri. Leng Luo dan Pan Litian dikejutkan oleh wahyu ini. Ketika mereka mendengarkan dua lelaki tua itu berbicara, seolah-olah mereka telah diberi izin untuk mengintip melalui celah pintu ke dunia yang berbeda. Namun, sepertinya tidak ada apa-apa selain kegelapan yang ada di balik pintu saat ini. Yun Tianluo sedikit tertegun. Kemudian, dia berkata sambil menghela nafas, jangan khawatir, Saudara Ji. Saya mungkin akan mengikuti tepat di belakang Anda. Petik 2. Bab 371 Wawasan tentang Kematian. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk saat dia menatap Yun Tianluo tanpa ekspresi. Apakah kamu siap? Untuk apa? Kematian? Tentu saja, kata-kata Lu Zhou terus terang dan tenang.
Yun Tianluo menatap Lu Zhou dengan matanya yang telah melihat bertahun-tahun berlalu. Semakin lama dia melihat Lu Zhou, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia akhirnya bertanya, bukankah begitu, Kakak Ji? Mereka berdua adalah orang tua yang satu kaki di kuburan mereka. Mungkin, tidak pantas bagi mereka untuk berbicara tentang kematian dengan cara yang bercanda. Namun, ketika Yun Tianluo lebih memikirkannya, dia merasa justru karena mereka pada titik ini dalam hidup mereka sehingga mereka dapat berbicara tentang kematian sedemikian rupa. Lu Zhou menggelengkan kepalanya tanpa berkata apapun. Yun Tianluo tertawa terbahak-bahak. Dia tampak agak melankolis. Dia ingin menunjukkan lagi bahwa batas besar Lu Zhou akan datang lebih cepat dibandingkan dengannya. Pada akhirnya, dia bertanya, tentunya, kamu tidak di sini hanya untuk mengobrol, Kakak Ji. Lu Zhou mengangguk. Sejujurnya, saya datang agar saya dapat meminta wawasan dan pengalaman Anda ketika Anda berusaha mencapai tingkat 9 daun. Petik 2. Yun Tianluo memandang Lu Zhou dengan tatapan yang rumit. Dia tidak tahu mengapa Lu Zhou tiba-tiba bertanya tentang ini. Bagaimanapun, dia tidak bisa dibandingkan dengan Ji Tiandao dalam aspek ini. Semua orang di dunia tahu tentang kekuatan Master Evil Sky Pavilion. Mereka tahu dia sudah lama berdiri di ambang tahap 9 daun. Akhirnya, dia berkata sambil menghela nafas, jika itu tidak mustahil, aku yakin kamu akan menjadi orang pertama yang mencapai tahap 9 daun, kakak. Ji, petik 2. Mungkin bukan itu masalahnya, kata Lu Zhou dengan tenang. Mengapa kamu mengatakannya? Pasti ada seseorang yang lebih ahli dari kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada ahli yang memutuskan untuk menyembunyikan diri dari dunia. Lu Zhou berhenti. Lalu, dia menambahkan dengan nada ringan, selain itu, siapa bilang itu tidak mungkin? Yun Tianluo tercengang. Senyuman hangat muncul di wajah lapuk Lu Zhou. Kebenaran seringkali diam dan tidak berwujud, yang membingungkan pikiran. Meski tidak bisa dimaklumi, itu tidak menghentikan seseorang untuk mencarinya. Percakapan denganmu mengalahkan membaca buku selama 10 tahun, Kakak Ji. Saya tercerahkan. Yun Tianluo melambaikan tangannya. Penghalang perisai yang didirikan Leng Luo sebelumnya tersebar. Dia melihat ke belakang dan berkata, bawakan saya perangkat catur saya. Master Sekte Luo, Feng Yizi, membungkuk dan berkata, segera. Petik 2. Beberapa saat kemudian, satu set catur yang indah dibawa. Feng Yizi meletakkan perangkat catur dengan hormat di atas meja batu dan berdiri di samping Yun Tianluo. Yun Tianluo berkata, Saudara Ji, karena basis kultivasi saya terbatas, mengapa kita tidak melakukan pertarungan dalam permainan catur? Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia melihat ke arah perangkat catur. Dalam ingatannya, kemampuan catur Ji Tiandao sangat bagus. Namun, Lu Zhou hanya tahu tentang permainan Go di kehidupan sebelumnya. Apalagi dia tidak pernah benar-benar memainkannya. Bagaimana dia bisa bertanding? Setelah menilai set catur secara singkat, tampaknya itu berbeda dari perangkat catur biasa. Ada 19 garis horizontal dan vertikal. Ada juga urat formasi dangkal dan tipis yang diukir di papan catur. Sepertinya basis kultivasi Anda telah memburuk, kata Lu Zhou. Tidak dapat dihindari bagi seorang kultivator untuk kehilangan basis kultivasinya ketika batas besarnya sudah dekat. Sangat tidak mungkin bagi Yun Tianluo untuk mengalahkan Lu Zhou dalam kontes basis kultivasi. Yun Tianluo mengangguk. Kupikir kau akan mengalami nasib yang sama, aku terkejut melihat kau melakukannya jauh lebih baik dari yang kuduga. Petik 2. Mereka bukan orang bodoh. Keduanya telah hidup selama hampir 1 milenium. Yun Tianluo dapat melihat bahwa Lu Zhou penuh semangat. Begitu seseorang memiliki cukup pengalaman, pengetahuan, mereka akan memiliki mata yang tajam untuk observasi. Bolehkah kita? Yun Tianluo mengambil batu hitam. Bukankah kita akan memutuskan siapa yang memilih warna mana, dan siapa yang duluan? Lu Zhou melirik batu-batu itu. Kamu lebih tua dariku, Kakak Ji. Tentunya, kamu tidak keberatan. Saat Yun Tianluo berbicara, dia meletakkan batu di sudut kiri atas. Sepanjang urat formasi yang berpotongan, energi emas mengalir dan bersinar. Pembuluh darah formasi di papan catur diaktifkan oleh batu. Lu Zhou mengerti. Ada sesuatu yang lain di balik papan catur. Kekuatan mengalir di sepanjang urat formasi. Pada saat ini, Lu Zhou mengambil batu putih dan meletakkannya di sudut kanan bawah. Gedebuk. Batu-batu itu saling berhadapan. Tanah suci bersinar saat ini. Para murid dari 3 sekte mundur. Mereka melihat sekeliling pada perubahan di sekitar mereka dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bagus. Yun Tianluo menawarkan pujiannya. Batu lain ditempatkan. Energi melonjak. Dengan gerakan ini, bila energi yang tak terhitung jumlahnya berputar di atas tanah suci. Ekspresi Lu Zhou tenang. Dia mengerti apa yang sedang terjadi. Papan catur ini adalah kunci untuk mengaktifkan formasi penghalang. Buka dan tutup. Keterampilan catur tidak dibutuhkan di sini. Yang penting baginya adalah mencari cara untuk memecahkan formasi.
Lu Zhou fokus pada urat formasi di papan catur. Dia mengabaikan 19 baris sama sekali. Energi menyelimuti urat formasi. Energinya tampak mirip dengan bila energi yang muncul di atas tanah suci. Papan catur adalah dunia. Lu Zhou menempatkan sebuah batu. Keran. Batu lain ditempatkan. Pisau energi di langit sepertinya tersapu oleh tangan yang besar. Yun Tianluo meletakkan batu lain. Formasinya bersinar terang. Beberapa bila energi berputar dan menembak ke arah Lu Zhou dalam formasi yang rapi. Kembali, Leng Luo, Pan Litian, dan Little Yuaner mundur ke tepi tanah suci. Master Sekte Luo, Feng Yizi, melompat menjauh dari mereka dan mendarat di antara kerumunan. Semua orang melihat bila energi dengan ekspresi kaget. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika Lu Zhou meletakkan batunya, lebih banyak bila energi meledak di tanah suci. Pisau energi mereka bertabrakan. Setelah beberapa waktu, bila energi tiba-tiba memudar menjadi udara tipis. Yun Tianluo tiba-tiba membuka matanya yang mendung. Dia menatap Lu Zhou dan membuat keributan karena terkejut. Lu Zhou memegang batu di antara dua jari. Dia fokus pada urat formasi di papan catur. Yun Tianluo merasa seolah-olah frustrasi yang terpendam di dadanya telah menyebar saat kesadarannya menyingsing. Saya melihat. Maksud kamu apa? Lu Zhou tidak mendongak. Kurangnya gerakan adalah langkah terbaik. Tidak ada batu yang lebih baik daripada memilikinya. Saya terkesan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh garis-garis dalam keadaan ini, Saudara Ji, jawab Yun Tianluo. Lu Zhou masih melihat urat formasi di papan catur. Bukannya aku mengabaikan garis. Saya bahkan tidak tahu cara bermain. Petik 1. Yun Tianluo tersenyum tipis. Dia mengambil batu dan meletakkannya di papan catur. Keran. Suara lembut lain terdengar di udara. Kali ini, Yun Tianluo meletakkannya di tengah papan. Vena formasi tiba-tiba terhubung dengan 19 garis. Cahaya yang menyilaukan bersinar di tanah suci, menutupi pandangan semua orang. Lu Zhou mengangkat alis dan mendongak. Sedikit kerutan terlihat di wajahnya. Yun Tianluo sepertinya telah menghilang. Sebagai gantinya ada pemandangan yang aneh, seorang pria muda tumbuh dengan cepat. Kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, masa-masa sulit, dan saat-saat indahnya dimainkan di depan mata Lu Zhou. Pria muda itu sedang berkultivasi dengan susah payah. Ini, kesadaran Yun Tianluo. Lu Zhou pernah menduga bahwa ingatannya yang hilang telah disegel di dalam kristal melalui metode yang sama. Dia telah mengkonfirmasi ini dari Yu Sangrong. Apakah Yun Tianluo melampirkan kesadarannya ke papan catur saat dia mencoba tahap 9 daun? Adegan berubah. Matahari dan bulan melintasi langit. Siang dan malam bergantian. Yun Tianluo duduk di dunia yang penuh dengan energi. Lu Zhou melihat sejumlah besar kekuatan berkumpul di lautan Qi dan Tian Yun Tianluo. Kekuatan elit 8 daun. Lu Zhou bisa merasakan betapa kuatnya kekuatan ini. Itu berkembang dan tumbuh dengan kecepatan ekstrim. Apakah ini proses mencoba tahap 9 daun? Lu Zhou melihat bahwa teratai emas di bawah Yun Tianluo berperilaku seperti pusaran yang diam-diam menyerap kekuatan. Hanya avatar 100 Tribulations Insight yang bisa menghasilkan Golden Lotus. Teratai emas seperti akar pohon yang memberi kekuatan pada daun untuk tumbuh. Namun, saat ini, Golden Lotus sedang menyerap kekuatan. Yun Tianluo sepertinya tidak memperhatikan ini. Lu Zhou sulit mempercayai hal ini. Dia bertanya-tanya, apakah ini alasan basis kultivasinya memburuk? Jagoan, kekuatannya bubar. Golden Lotus lenyap. Lingkungan kembali ke keadaan semula. Yun Tianluo memegang batu hitam di antara jari-jarinya dan lengannya digantung di atas papan catur. Lu Zhou memiliki postur yang sama. Mereka saling memandang. Bab 372 20 tahun dalam sekejap mata. Lu Zhou tidak meletakkan batunya di atas papan catur. Sebaliknya, dia menatap Yun Tianluo yang duduk di seberangnya. Matanya tampak tanpa emosi. Tenang dan tenang. Para murid dari 3 sekte hanya melihat bahwa kedua lelaki tua itu sedang bermain catur. Ketika bila energi di langit lenyap, mereka melihat mereka mempertahankan postur aneh mereka untuk waktu yang lama. Ini berlangsung sangat lama. Mereka melihat telunjuk dan jari tengah Yun Tianluo mulai bergetar. Batu hitam di antara jari-jarinya terlepas dari cengkeramannya dan jatuh ke papan catur. Ketak, pembuluh darah formasi di papan catur meredup. Cahaya keemasan memudar juga. Batu-batu di papan catur sepertinya terkikis oleh angin, 19 garis masih terlihat jelas, tetapi urat formasi telah lenyap. Kepala keluarga, ketika Feng Zi, Master Sekte Luo Sekte, melihat ini, dia sangat cemas sehingga dia ingin bergegas ke sisi patriarknya. Yun Tianluo berkata dengan nada datar, Nan Gongwei. Petik 2. Ya, Patriark, hadapi siapa saja yang berani mendekati kita dengan hukuman terberat dari 3 sekte, kata Yun Tianluo. Nan Gongwei tercengang. Dia bingung. Meskipun demikian, dia membungkuk dan berkata, seperti yang Anda perintahkan. Petik 2.
Nan Gongwei menempatkan dirinya di depan orang-orang tua itu. Murid dari 3 sekte dan Penatua Yu hanya bisa berhenti di jalur mereka. Mereka menghela nafas dan menggelengkan kepala. Yun Tianluo melihat ke arah Lu Zhou dan berkata, saya telah kalah. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kondisi mentalnya tampaknya telah memburuk dibandingkan sebelumnya. Aku punya 2 alasan untuk bermain catur denganmu. Pertama, itu untuk berdebat denganmu, Kakak Ji. Namun, Anda sama sekali tidak terpengaruh oleh 19 baris tersebut. Kedua, saya harap saya bisa melihat apa yang tersegel di papan catur. Ada banyak hal yang tidak dapat saya ingat dengan jelas lagi, saya tidak yakin apakah saya bisa membantu Anda, Saudara Ji. Dia tampak mengejek dirinya sendiri. Kalau begitu, mainkan bagianmu. Petik 2. Lu Zhou memandang Yun Tianluo dengan ekspresi tenang dan berkata, aku sudah melihat apa yang kamu coba tunjukkan padaku. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan permainan ini? Petik 2. Itu hanya hak untuk menerima kekalahan dalam permainan catur, 30 tahun, hilang dalam penempatan batu, kata Yun Tianluo. Lebih tepatnya, dia telah menyegel ingatannya tentang upayanya untuk mencapai tahap 9 daun di papan catur. Akhirnya, dia memutuskan untuk membukanya dengan permainan catur. Harga dari melepas segel ingatan adalah nyawanya. Lu Zhou bisa menebak sebanyak mungkin ketika dia melihat kelelahan Yun Tianluo yang jelas. Dimanapun saya meletakkan batu saya, apakah Anda yakin Anda bersedia membayar harganya? Lu Zhou bertanya sambil mempelajari Yun Tianluo. Kekalahan saya pasti. Apakah Anda menempatkan batu atau tidak, hasilnya sama. Ada tatapan memohon di matanya saat dia bertemu dengan tatapan Lu Zhou. Saya mungkin memiliki kesempatan hidup jika Anda memainkan bidak. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia sebodoh Gong Yuandu. Petik 1. Namun, bedanya Gong Yuandu secara aktif mencari kematian sedangkan Yun Tianluo ingin hidup. Hanya orang yang bersedia membayar 30 tahun hidup mereka memiliki hak untuk mengatasi papan catur, benar-benar pengaturan yang bodoh. Petik 1. Lu Zhou melihat papan catur yang terkikis. Dia menurunkan lengannya perlahan. Tepat ketika Yun Tianluo berpikir bahwa Lu Zhou akan menempatkan batu itu di tempat yang tepat, Lu Zhou pindah ke kiri dan menempatkan batu putih di antara 4 batu hitam. Tar, Yun Tianluo tercengang. Ada hembusan energi sebelum papan catur dibubarkan. Ada kilatan cahaya di pembuluh darah tanah suci di bawah kaki mereka. Kemudian, semuanya menjadi sunyi. Yun Tianluo membungkuk ke belakang. Nan Gongwei bingung. Dia bertanya dengan suara serak, Patriark, kenapa? Yun Tianluo tidak menjawabnya. Dia memandang Lu Zhou dan berkata, terima kasih telah berbelas kasihan, Saudara Ji. Petik 2. Dengan cara ini, kamu akan kehilangan lebih sedikit, 30 tahun, aku meninggalkan 10 tahun bagimu untuk hidup, jawab Lu Zhou. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa sebagian besar hidup Yun Tianluo telah diambil oleh pembuluh catur. Untuk murid dari 3 sekte, hanya setengah hari telah berlalu. Namun, bagi Yun Tianluo, 20 tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Saya tidak berharap Anda melakukan langkah ini, Saudara Ji, Yun Tianluo sedikit tersentuh. Dia tidak dapat memahami mengapa Ji Tiandao, yang lebih tua darinya, menyerah pada batu seperti itu. Setelah hening beberapa saat, Yun Tianluo memandang Lu Zhou dan berkata, bisakah Anda memberitahu saya apa yang Anda lihat, Saudara Ji? Lu Zhou menghela nafas dan berkata, saya tidak sepenuhnya yakin. Petik 2. Yun Tianluo mengangguk. Tidak banyak yang mampu mencapai tahap puncak 8 daun untuk memulai. Memang benar tidak ada yang bisa dikonfirmasi dengan pengalaman saya sendiri. Karena Anda sudah mencobanya, Saudara Ji, apakah Anda memiliki ingatan atau wawasan? Petik 1. Saya tidak bisa mengingatnya dengan jelas, jawab Lu Zhou terus terang. Mungkin, semua pembudidaya akan menghadapi ini pada akhirnya. Ketika kekuatan mereka mencapai puncaknya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas perubahan pada lotus emas mereka. Meski begitu, Lu Zhou berhasil melihat sekilas apa yang terjadi sebagai pengamat. Siapa yang menyangka akan terjadi seperti ini? Lu Zhou tidak berniat memberitahu jiwa lain tentang apa yang dilihatnya. Yun Tianluo mengangguk. Dia terlihat lebih tak bernyawa pada detik. Hilangnya 20 tahun, tentu saja, berdampak pada kondisinya. Kepala keluarga. Kali ini, bahkan Namong Wei, pemimpin sekte dari Master Sekte Tian, tidak bisa lagi menahan diri. Dia adalah orang pertama yang bergegas dan mendukung Yun Tianluo. Yun Tianluo mengerutkan kening dan berteriak, siapa yang memberi Anda izin untuk datang ke sini? Lu Zhou mengangkat tangan. Tidak apa-apa. Paling tidak, orang-orang ini punya hati nurani. Ketika Nan Gongwei mendukung Yun Tianluo, ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat dia berkata, Patriark, umurmu. Dia sangat ketakutan ketika dia merasakan umur yang telah habis dari Yun Tianluo. Dia mengalihkan pandangannya ke meja batu di depan dirinya. Papan catur yang terkikis tampak berbeda sekarang. Senior Ji,
Kenapa kamu harus begitu sombong? Nan Gongwei tidak dapat memahami mengapa Lu Zhou bersikeras membuka segel papan catur itu. Harga 20 tahun mungkin bukan apa-apa bagi pembudidaya lain, tetapi itu sangat berharga bagi Yun Tianluo. Lu Zhou berdiri perlahan. Dia meletakkan satu tangan di punggungnya dan membelai janggutnya dengan tangan lainnya. Dia mengabaikan Nan Gongwei. Kondisi Yun Tianluo semakin memburuk. Dia mengangkat tangannya perlahan dan meraih lengan Nan Gongwei. Dia berkata, jangan kasar. Petik 2. Patriark, tapi begini, tiba-tiba, pancaran pedang melesat ke arah mereka dari langit di atas tanah suci. Pisau energi memenuhi langit. Sosok samar-samar terlihat di antara bila energi. Aku ingin kehidupan adik laki-lakiku kembali. Para murid dari 3 sekte menarik napas dalam-dalam. Mereka menatap elit jalur pedang yang memulai serangannya dengan teknik hebat. Kursi pertama dari altar pedang sekte Yun, pedang Sein Luo Sisan. Seseorang berseru. Pedang Sein Luo Sisan, dikelilingi oleh ribuan pedang energi, dia terjun ke tanah suci dengan pedang. Dia terbang sejajar dengan tanah. Dengan pedang di tangannya, dia membidik wajah Lu Zhou. Apakah dia benar-benar akan menyerang Master Evil Sky Pavilion di sini di tengah-tengah tanah suci? Pedangnya menebas di udara saat dia menyerang dengan sekuat tenaga. Menguasai. Little Yuaner dan Ming Shiyin berseru serempak. Leng Luo dan Pan Litian juga mengerutkan kening. Apa yang tidak mereka duga adalah, Lu Zhou tetap tidak bergerak dengan satu tangan masih bertumpu pada punggungnya saat dia mengelus jenggotnya. Swoosh! Ribuan bila energi bertemu dengan pedang di tangan Luo Sisan saat dia membidik dahi Lu Zhou. Untuk mendapatkan kekuatan untuk membungkam segalanya, untuk memelihara dan mewujudkan samadhi. Seperti cahaya dan bayangan, meresap kemana-mana saat tetap diam dalam samadhi. Ini adalah kekuatan pembungkaman dari Heavenly Writing. Lu Zhou mengangkat lengan kanannya. Energi biru samar berputar di sekitar jari-jarinya. Memukul. Ekspresi Lu Zhou tetap apatis saat ia menangkap pedang Luo Sisan di antara jari telunjuk dan jari tengahnya. Ribuan bila energi tersebar sekaligus. Semua orang kaget. Bagaimana ini mungkin? Lu Zhou memutar jarinya. Bam! Pedang itu patah. Dengan gerakan yang mengalir, Lu Zhou memukul dada Luo Sisan dengan telapak tangannya. Lu Zhou berdiri di tanah suci. Energi biru disalurkan ke tanah. Blue Lotus yang sedang mekar bisa terlihat samar-samar. Luo Sisan sepertinya telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Dia lupa semua tentang menyerang. Segel telapak tangan mendarat. Ada ledakan lagi, dan Luo Sisan terhuyung ke belakang sebelum dia jatuh ke tanah. Berdebar. Dia jatuh lebih dulu ke tanah seperti seekor anjing liar yang memakan kotoran. Pedangnya yang patah jatuh dari langit. Kedua bagian mendarat di hadapannya. Bab 373 berhenti saat Anda maju. 10 tanah suci Luo Sekte naik menjadi awan. Deru angin gunung dapat dengan mudah mengganggu para pembudidaya yang bermeditasi. Penghalang yang halus dan bundar adalah cara terbaik untuk memblokir suara. Biasanya tanah suci pertama sepi karena tidak banyak orang di sana. Namun, pada saat ini, keheningan terasa menakutkan. Para murid dari 3 sekte menahan napas. Mereka menganggap pedang Sein Luo Sisan, yang dipukul mundur oleh Master Evil Sky Pavilion dengan satu serangan telapak tangan, dengan ketidakpercayaan. Ini adalah elit altar pedang, salah satu dari 8 altar sekte Yun. Dia adalah orang yang disebut oleh orang lain sebagai pedang suci, Luo Sisan. Luo Sisan belum mati. Dia hanya merasa seolah-olah dia telah terkena palu godam di dadanya. Dia merasa jeroannya terluka. Itu adalah pernyataan yang meremehkan untuk mengatakan dia kesakitan. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan esensi darahnya yang melonjak. Elit alam kesengsaraan besar baru lahir seperti dirinya tergeletak di tanah, merasa sulit bahkan untuk duduk. Tidak ada yang naik untuk membantunya, terkejut oleh serangan telapak tangan Lu Zhou yang tepat dan sangat kuat. Ini sama untuk para tetua, Master Sekte, dan Yun Tianluo sendiri. Bahkan Leng Luo dan Pan Litian, yang berdiri dekat di belakang Lu Zhou, bingung. Bagaimana Lu Zhou berhasil melepaskan serangan telapak tangan yang begitu kuat? Ada hening sesaat. Akhirnya, Luo Sisan tidak bisa lagi menekan esensi darahnya yang melonjak. Wajahnya memerah karena usahanya. Dengan geraman teredam, dia meludahkan seteguk darah. Luo Senior, Elder Luo, para murid Yun Sekte berteriak dengan cemas. Tetua Yun Sekte lainnya memandang Master Evil Sky Pavilion dengan ketakutan. Satu serangan telapak tangan saja yang dibutuhkan untuk mengalahkan kursi pertama altar pedang. Seberapa terampil dan kuat penjahat tua itu. Pedang tingkat bumi itu rapuh seperti kertas yang dihadapi Lu Zhou. Yun Tianluo bangkit. Dia mendorong Feng Yizi, yang telah mendukungnya, menjauh. Dia menunjuk Luo Sisan dan berkata, apakah kamu mencoba memberontak? Luo Sisan bertingkah seolah-olah seseorang baru saja menyiramnya dengan seember air dingin. Kebenciannya langsung sirna. Kepala keluarga. Siapa yang memberimu keberanian untuk mencoba dan membunuh tamuku yang terhormat? Yun Tianluo bertanya.
Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, kamu ingin membalaskan dendam si pedang aneh Luo Changqing. Iya, jawab Luo Xishan tanpa ragu. Jika bukan karena Yun Tian Luo, aku akan mengambil hidupmu dengan satu serangan itu, kata Lu Zhou dengan jujur. Penangkapan pedang dan serangan telapak tangan telah menghabiskan sepertiga dari kekuatan biasa Lu Zhou. Secara alami, dia bisa menggunakan lebih dari setengah kapasitasnya untuk membunuh Luo Xishan. Namun, dia tidak melakukan itu. Yun Tianluo telah menukar 20 tahun hidupnya sendiri untuk menunjukkan kepadanya ingatannya tentang upaya mencapai tahap 9 daun. Setidaknya itu yang bisa dia lakukan untuk membalas Yun Tianluo. Bagaimana bisa adikku mati sia-sia? Luo Xishan berkata, sepertinya gila. Tawa mencemooh terdengar dari kereta yang membelah awan. Sungguh lelucon. Luo Changqing mencoba membunuh kakak kedua saya sementara kakak kedua saya terluka. Apakah Anda mengharapkan kami untuk tetap diam dan membiarkan Anda mencoba dan membunuh kami? Petik 2. Membunuh. Luo Xishan menatap kereta terbang itu. Orang yang telah berbicara adalah murid keempat Evil Sky Pavilion, Ming Xiyin. Setelah mendengar versi cerita Duan Xing yang dibesar-besarkan, dia tahu dengan jelas apa yang terjadi. Ming Xiyin mengucapkan setiap kata dengan jelas saat dia berkata, Sekte Yun telah mengirim lebih dari 10 kultivator alam pengadilan surgawi dalam upaya untuk membunuh tuanku Gunung Bluesun. Katakan padaku, bagaimana menurutmu kita harus menyelesaikan skor? Selain itu, tetua ke-6 Anda, Ding Fangqiu, menyamar sebagai majikan saya dan melakukan kejahatan di dekat sungai ukur surga atas nama tuan saya. Serius, katakan padaku bagaimana kita harus menyelesaikan skornya. Ming Xiyin melanjutkan omelannya. Anda menyebut diri Anda pedang suci dari Sekte Yun, anggota Jalan Mulia. Namun, Anda berperilaku seolah-olah Anda tidak tahu apa arti kehormatan, kepatutan, keadilan, dan integritas. Jika saya jadi Anda, saya akan memprioritaskan keadilan daripada keluarga saya dan membunuh Luo Changqing dulu. Mungkin, saya akan sedikit menghormati Anda. Sampai sekarang, kamu lebih buruk dari sampah kolam. Kata-kata Ming Xiyin persis seperti yang ada di benak Lu Zhou. Dia sangat puas dengan kata-kata murid keempatnya. Luo Xishan tersipu. Yang lain bertanya-tanya apakah itu disebabkan oleh kemarahan atau efek dari serangan telapak tangan. Yun Tianluo biasanya berkultivasi dalam pengasingan. Sudah lama sejak dia tidak peduli tentang hal-hal seperti itu. Jika tidak, dia tidak akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa ketika tiga sekte berpisah dan menjadi nakal. Yun Tianluo menyapu pandangannya ketiga Master Sekte. Apakah ini benar? Master Sekte Yun, Yun Wuji, berlutut. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Patriark, saya bisa menjelaskan ini. Tentang Ding Fangqiu, saya sudah mengirim utusan khusus kami, Li Yundao, untuk meminta maaf kepada Paviliun Langit Jahat, dan kami menawarkan Magnolia Musang sebagai kompensasi. Skor itu telah diselesaikan. Adapun untuk menyerang senior dan membunuh tuan kedua Paviliun Langit Jahat, Sekte Yun mengakui kejahatan ini dan tidak ada yang bisa disalahkan. Petik 2. Ming Xiyin tersenyum dan berkata, itu lebih seperti itu, namun, saya harus mengoreksi Anda, tuan saya membunuh Luo Changqing karena perlindungan diri. Pada akhirnya, kaulah yang salah. Secara logis, Sekte Yun harus meminta maaf kepada tuanku. Petik 2. Para murid dari tiga sekte menatap kereta yang membelah awan pada saat yang sama. Kata-katanya terdengar aneh, namun, tidak ada kesalahan dalam logikanya. Itu seperti perampok yang mencoba membantai seseorang dengan pedang tetapi bunuh diri. Siapa yang bisa dia salahkan? Kata-kata Ming Xiyin membuat Luo Xishan meraba-raba untuk membalas. Namun, itu belum berakhir. Luo Xishan, kamu satu-satunya orang yang diselamatkan oleh kakak kedua saya. Dengan pemahaman Anda tentang kakak senior kedua saya, apakah menurut Anda dia akan melakukan sesuatu yang begitu tercela? Petik 2. Luo Xishan tidak bisa berkata-kata lagi. Meskipun dia tidak sering bertemu dengan Yu Sangrong, dia yakin bahwa Yu Sangrong bukanlah orang yang jahat dan picik. Di sisi lain, kemungkinan kakak laki-lakinya, Luo Changqing, melakukan tindakan itu. Dia tahu adik laki-lakinya dengan baik. Kakak laki-lakinya tidak ragu menggunakan cara-cara tercela selama dia bisa mencapai tujuannya. Yun Tianluo mengangguk perlahan. Dia pada dasarnya memahami rangkaian peristiwa. Matanya menjadi gelap saat dia berkata, Yun Wuji. Petik 2. Kepala keluarga. Kemarilah, Yun Tianluo tampak agak kaku dan tidak wajar. Seolah-olah dia merasa tercekik di dadanya. Yun Wuji tidak tahu apa yang diinginkan oleh sang patriark, tetapi dia tetap dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Yun Tianluo tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Yun Wuji. Tidak ada ampun dalam serangan ini. Itu bahkan didukung oleh gelombang energi yang lemah. Memukul. Suaranya keras dan kuat. Tamparan itu tegas. Sisi wajah Yun Wuji langsung membengkak. Pergilah, kata Yun Tianluo, sujudlah kepada saudara Ji dan minta maaf. Yun Wuji tertegun.
Ming Xiyin terhibur dengan tampilan ini. Dia bertanya-tanya, tamparan itu pasti bisa dilakukan oleh semua patriark dari 3 sekte sekarang karena basis budidayanya telah memburuk begitu banyak. Petik 1. Lu Zhou menghela nafas sedikit. Pada usia Yun Tianluo, dia tidak lagi berfungsi sebagai pencegah yang kuat. 3 sekte sudah dipisahkan dan dioperasikan secara independen. Ini mengingatkan Lu Zhou pada Ji Tiandao atau dirinya yang sekarang. Pada usia mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah menamparkan wajah orang. Pada akhirnya, dia berkata, tidak perlu itu. Petik 2. Saya selalu bersikap masuk akal. Karena Yun Tianluo, saya tidak akan menahan ini terhadap Sekte Yun. Namun, jika Anda melakukan ini lagi, Lu Zhou terdiam, meninggalkan sisa kata-kata yang tidak terucapkan ke imajinasi orang lain. Ini membuat orang-orang Yun Sekte gemetar. Lu Zhou merenung, lebih baik berhenti saat kamu berada di depan dalam situasi ini. Tidak ada gunanya mengalami kejatuhan total. Selain itu, jika berlutut dan meminta maaf berguna, mengapa tinju dibutuhkan? Selain itu akan membantu meningkatkan basis kultivasinya dengan cara apapun. Apa yang tidak dia harapkan adalah Yun Tianluo tergerak oleh gerakan ini. Yun Tianluo membungkuk dan berkata, saya berterima kasih atas nama 3 sekte, Saudara Ji. Petik 2. Lu Zhou melambaikan lengan bajunya dan berbicara tanpa mengubah ekspresinya, bukan apa-apa. Setelah dia mengatakan ini, Lu Zhou berbalik dan berjalan di udara menuju kereta yang membelah awan. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang berani bernapas dengan keras. Tekanan mengintimidasi dari anggota paviliun zaman tua sudah cukup untuk membuat 3 sekte membeku. Lu Zhou kembali ke kereta terbang. Ming Xiyin memulai sanjungannya. Itu luar biasa, Tuan. Lu Ping dari sekte Luo juga naik kereta terbang. Dia berkata, aku akan mengirim semua orang pergi. Petik 2 tanda tanya petik 2. Bab 374 dunia sebagai papan catur Anda. Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Sepertinya Lu Ping mengabaikan Luo Sekte. Namun, mereka tidak dalam posisi untuk berkomentar. Setelah membawa begitu banyak bos, tepat bagi Lu Ping untuk mengantar mereka pergi. Mereka tidak bisa terus maju dan bertarung sampai mati. Hua Wudao adalah orang terakhir yang meninggalkan Tanah Suci. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya menangkupkan tinjunya pada orang lain sebelum naik ke udara. Yun Tianluo menangkupkan tinjunya dan berkata, Saudara Ji, kita akan bertemu lagi. Petik 2. Kita akan bertemu lagi. Petik 2. Kedua bos itu saling memandang dari kejauhan. Pada saat ini, Lu Ping menggantikan Ming Xiyin dan memimpin penggantinya. Kereta pemecah awan melewati penghalang melalui rute lain. Akhirnya, kereta pemecah awan lenyap di cakrawala. Para murid dari 3 sekte merasa lega. Patriark, Yun Tianluo, menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Nan Gongwei, Yun Wuji, Feng Yixi. Para master sekte terkejut. Mereka buru-buru menghampiri patriark mereka dan berlutut. Murid-murid lainnya tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya berdiri di samping dengan hormat. Apakah kata-kataku tidak berarti sekarang? Yun Tianluo bertanya. Tidak pernah, patriark, kata Nan Gongwei. Apa kau tahu apa yang disegel di dalam papan catur itu? Suara Yun Tianluo lembut sekarang. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Yun Tianluo memandangi mereka bertiga dan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Nan Gongwei telah menonton saat mereka berdua sedang bertanding. Dia melihat bila energi di langit dan kecerahan pembuluh darah di tanah. Dia hanya merasa itu adalah pertukaran keterampilan biasa. Dia tidak berpikir itu sesuatu yang istimewa. Yun Tianluo menggelengkan kepalanya lagi. Dia memandang 3 master sekte dan menghela nafas berat. Inilah alasan mengapa saya tidak memberikan papan catur kepada Anda. Hal yang tersegel di dalamnya adalah rahasiaku untuk mencoba tahap 9 daun. Petik 2. Kepala keluarga, Nan Gongwei, Yun Wuji, dan Feng Yixi berteriak serempak dan bergidik. Mereka bersujud dan melakukan kowtow. Untuk berpikir bahwa itu patriark mereka telah memberikan hal yang begitu penting kepada orang luar daripada 3 sekte. Bayangkan pikiran di benak ketiga individu ini. Mengapa? Nan Gongwei tiba-tiba bangkit dengan tatapan yang rumit. Karena, kalian tidak layak. Yun Tianluo melambaikan lengan bajunya dan berbalik. Dia tampak energi, seolah-olah dia memiliki gelombang kekuatan sebelum kematiannya. Yun Tianluo berkata, selama bertahun-tahun saya berkultivasi dalam pengasingan, saya telah memikirkan tentang apa yang salah, saya mempertimbangkan segala sesuatu yang dapat saya pikirkan dan bahkan menyegel ingatan saya. Setelah meributkannya selama 1 milenium, saya tiba-tiba mengerti sesuatu dalam sekejap mata, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, pertanyaan sulit harus diselesaikan oleh orang-orang cerdas. Petik 2. Banyak pembudidaya tidak suka mengungkapkan wawasan dan pengalaman terobosan mereka sendiri kepada orang lain. Seringkali, catatan kultivasi para pembudidaya besar akan lebih berharga daripada metode kultivasi tingkat tinggi.
Namun, Yun Tianluo telah tercerahkan. Itu sangat sederhana. Karena dia bisa mencapai terobosan, mengapa dia harus menimbun ilmunya daripada memberikannya kepada seseorang yang mungkin memiliki kesempatan? Itu seperti yang dikatakan Broterji. Siapa bilang semuanya mutlak? Pasti ada jalan. Tidak ada yang mustahil. Inilah alasan dia memilih untuk bertanding dengan Lu Zhou. Itu tidak rumit sama sekali. Sebenarnya, itu sederhana. Jika dia memberikan papan catur kepada 3 Master Sekte, dia tidak akan memberi mereka hadiah besar, dia hanya akan memberi mereka kematian cepat. Patriark, apakah itu sebabnya Anda memilih untuk bertanding dengan Evil Sky Pavilion? Nan Gongwei bertanya dengan bingung. Tepat sekali. Yun Tianluo berbalik perlahan dan berkata, apakah kamu tahu mengapa saya menyuruhmu untuk bersujud dan meminta maaf kepada saudara Ji? Petik 2. Mereka bertiga menggelengkan kepala lagi. Kali ini, bahkan pedang Sein Luo Sisan yang memiliki ekspresi masam dan duduk di dekatnya melihat ke arah mereka. Yun Tianluo melanjutkan, saya punya perasaan, mungkin, dia akan menemukan cara untuk mencapai tahap 9 daun. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, seluruh tanah suci terdiam. Semua orang melihat patriark mereka, Yun Tianluo, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, tidak ada yang akan menganggapnya serius. Bahkan, mereka akan mengejek orang tersebut. Namun, orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu adalah Yun Tianluo, Patriark 3 Sekte. Bagaimana itu mungkin? Nan Gongwei bertanya dengan tidak percaya. Kakak Ji lebih tua dariku, namun, ketika kita bertanding sebelumnya, aku bisa melihat sumber energi yang tak ada habisnya darinya. Ini seharusnya tidak mungkin untuk seseorang yang batas besarnya semakin dekat. Petik 2. Gelombang ketakutan naik di hati 3 Master Sekte. Mereka diingatkan tentang bagaimana pedang suci Luo Sisan, yang melancarkan serangan dengan kekuatan yang dapat mengejutkan langit dan bumi serta membuat dewa dan iblis menangis, dengan mudah dikalahkan oleh satu gerakan dari Master Pavilion Langit Jahat. Apakah ini sesuatu yang mampu dilakukan oleh seseorang yang mendekati batas besarnya? Kamu salah. Bahkan jika Anda benar, Anda masih harus menelan harga diri Anda. Kata Yun Tianluo sebelum dia berbalik dan berjalan ke tepi tanah suci. Mereka bertiga bingung. Murid-murid lainnya berkata serempak, istirahatlah dengan baik, Patriark. Kereta yang membelah awan melewati lusinan penghalang. Itu meninggalkan 20 puncak di belakang dan berada di luar lautan awan yang menutupi pemandangan mereka. Yuaner kecil menggaruk kepalanya. Dia sedang memikirkan tentang apa yang Ming Shiyin katakan sebelumnya. Dia bertanya, Guru, jika kakak senior keempat benar, mengapa kita tidak menghapus Sekte Yun? Luping tersandung, dia hampir kehilangan pijakan. Kereta yang membelah awan itu tersentak sedikit. Maaf, Luping ingin menamparkan dirinya sendiri. Mengapa saya secara sukarela mengirim bos-bos ini pergi? Apakah otak saya pergi berlibur? Namun, jika saya tetap tinggal, para tetua Luo Sekte yang bodoh itu pasti akan menyalahkan saya atas insiden ini. Tidak terlalu buruk untuk pergi dan mendengarkan kata-kata emas para bos. Petik 1. Yuaner kecil tiba-tiba menambahkan, ambil kemudi pria ini, misalnya, bukankah dia seharusnya dipotong kecil-kecil? Kereta terbang itu berguncang lagi. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia melihat ke lautan awan. Gadis kecil itu memang lebih dewasa dibandingkan sebelumnya. Setidaknya, dia mengerti kata-kata Ming Shiyin. Jika dia mengerti kata-katanya, itu berarti prinsipnya benar. Tanpa menunggu balasan dari Lu Zhou, Ming Shiyin berkata sambil tersenyum, adik kecil, itu wilayah 3 sekte, ada lusinan penghalang dan banyak elit. Tidak perlu terlibat langsung dengan mereka. Apa yang harus dikatakan? Harus dikatakan, jika tidak, jika kata-kata ini keluar, semua orang mungkin berpikir bahwa Paviliun Langit Jahat hanyalah penurut besar. Petik 2. Oh, petik 2. Juga, kita harus mempertimbangkan harga diri Yun Tianluo. Langit dan bumi telah diubah menjadi papan catur tempat mereka saling melempar keahlian. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya untuk menjawab pertanyaan Master. Kami kelompok yang masuk akal, bukan? Kata Ming Shiyin. Yuaner kecil mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian. Saya mengerti sekarang, terima kasih, Tuan. Ming Shiyin menggaruk kepalanya. Bukankah seharusnya, terima kasih, kakak senior. Lu Ping bingung. Bukankah para bos seharusnya mendiskusikan tahap 9 daun atau batas besar? Mengapa mereka malah membicarakan hal-hal ini? Petik 1. Ding. Menginstruksikan Qi Yuaner. Hadiah, 100 poin prestasi. Lu Zhou berbalik untuk melihat. Dia mengangguk sedikit. Saat ini, Lu Ping menunjuk ke area hitam di bawah kereta terbang dan berkata, ada yang tidak beres. Petik 2. Ming Shiyin dengan cepat melompat ke tepi kereta terbang. Dia mengintip dari tepi. Setelah dia melihat-lihat, dia berkata, Guru, ada area yang sangat luas dengan tanaman hijau yang layu. Petik 2.
Lu Zhou berdiri dengan tangan di punggung saat dia berjalan ke samping dan melihat ke bawah. Leng Luo, Pan Litian, dan Hua Wudao juga mengintip dari balik tepinya. Pepohonan di gunung telah layu, pemandangan itu tampak seperti tanpa kehidupan. Pelan-pelan. Petik 2. Seketika, kereta terbang itu melambat. Itu juga menurunkan ketinggiannya. Ia terbang perlahan di antara pepohonan yang layu.